Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq contohnya. Saat itu kami pernah sujud bersama Rasulullah pada saat membaca dua surat itu. Lalu kemudian dalil dari ijma tentang syariat sujud tilawah ini diriwayatkan banyak ulama, di antara mereka adalah Imam An-Nawawi ketika beliau memberikan keterangan atau syarah terhadap hadis Ibnu Umar yang tadi saya bacakan itu. Beliau berkata, fihi isbatu sujudit tilawati wa qad ajma'al ulama'u alaihi. Dalam hadis ini terdapat penetapan disyariatkannya sujud tilawah, dan para ulama telah sepakat tentang ini ya. Di Imam An-Nawawi itu berkata para ulama sepakat tentang disyariatkannya sujud tilawah ini oleh Allah dan Rasulnya sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, juga karena untuk mengagungkan dan merendahkan diri di hadapannya ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat yang disyariatkan padanya sujud tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian tentang ragam sujud yang kemarin sudah kita bahas. Sujud dalam salat, kemudian yang kedua kesempatan ini kita akan bahas tentang sujud tilawah atau sujud sajadah. Nanti kita bahas tentang sujud syukur dan sujud sahwi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa Ibnu Qayyim itu di kitab Al-Wabilus Sayyibnya itu menyampaikan buat kita menjadi sebuah muhasabah. Setiap kita melakukan ketaatan kepada Allah itu yang berupa perintah-perintah Allah ataupun larangan-larangan Allah, maka beliau menyebutkan begini, supaya kita memulai memahami ketaatan kita kepada Allah itu didasari kepada rasa takdim kita terhadap yang memberi perintah dan larangan. Beliau menyebutkan ta'dhimul amri wan nahyi wa huwa nasyi'un an ta'dhimil amir an nahi. Jadi setiap kita melakukan ketaatan itu didasari kepada sikap ta'zim terhadap perintah, ta'zim terhadap larangan, dan munculnya perasaan takdim itu adalah karena kita takdim terhadap siapa yang memberi perintah dan siapa yang memberi larangan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau ingatkan di dalam Quran surat Nuh ayat 13 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Yang itu artinya adalah mengapa kamu kemudian tidak takdim terhadap apa-apa yang menjadi perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Karena kadang-kadang kata beliau, orang melaksanakan perintah Allah itu bukan karena takdim terhadap perintah itu, apalagi takdim kepada yang memberi perintah. Tetapi kadang-kadang orang melaksanakan perintah Allah itu
linadril khalqi wa talabil manzilati wal jah indahum, adalah karena ingin dilihat makhluk atau ingin dilihat orang, atau dia melakukan perintah itu dalam rangka untuk mencari kedudukan atau posisi, bagaimana dia kemudian mendapatkan popularitas atau ketenaran di antara mereka. Atau juga orang menjauhi larangan Allah itu bukan karena takdim terhadap larangan itu, tetapi li khasyati sukutihi min a'yunihim, karena takut kehilangan atau tidak dihormati oleh orang, atau li khasyatil uqubat, takut dihukum hukuman-hukuman yang kemudian akan diberikan kalau dia melanggar larangan itu. Harusnya kita melakukan perintah-perintah Allah itu atau menjauhi larangan-larangan Allah itu adalah karena takdim terhadap perintah itu, takdim terhadap larangan itu, karena kita takdim terhadap siapa yang kemudian memberi perintah atau larangan itu, bukan karena kita ingin dilihat makhluk, bukan karena mencari kedudukan atau kepentingan tertentu, atau bukan juga kita menjauhi larangan Allah itu karena kita takut tidak dihormati orang karena kita dianggap pelanggar, atau kemudian kita takut dihukum dengan hukuman-hukuman bila kita melanggar, tetapi semata-mata karena kita takdim terhadap yang memberi perintah dan yang memberi larangan itu. Nah, bagaimana tanda-tanda orang itu disebut sebagai orang yang takdim terhadap perintah-perintah Allah itu? Maka beliau memberikan penjelasan begini: alamatut takdim li awamirillah riayatu awqatiha wat taftisu ala arkaniha wa wajibatiha wa kamaliha wal hirsu ala tahsiniha wa fi awqatiha wal huznu wal ka'abati wal asifi inda fuati haqqi min hukukiha. Tanda-tanda orang itu takdim terhadap perintah Allah itu adalah misalnya dia memelihara waktu-waktunya, memelihara rukun-rukunnya, kesempurnaannya, semangat dia melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu dia bersegera, dan dia bersedih, duka, menyesal ketika kemudian mengabaikan salah satu di antara kewajiban yang ada itu. Itu contoh orang yang kemudian takdim terhadap perintah Allah. Misalnya contohnya sholat, dia akan memelihara waktu-waktu sholat, itu artinya takdim terhadap perintah Allah itu. Dia akan pelihara rukun-rukun sholat sampai menuju ke sempurnaannya, menuju ke khusyuan, dan dia semangat sekali ketika mengerjakan sholat itu. Sebaik-baik waktu, sebaik-baik yang dia bisa lakukan, dia lakukan. Dan dia bersedih, menyesal, duka ketika kemudian tidak bisa melakukan itu. Itulah contoh orang yang takdim terhadap perintah sholat misalnya. Jadi dia berduka, menyesal ketika tidak bisa berjamaah. Jadi buat bapak-bapak, buat kita yang laki-laki ini minimal kalau seumpama diberikan gambaran oleh beliau Ibnu Qayyim itu kehilangan 27 derajat, dia akan tidak habis-habisnya untuk kemudian sedih dan menyesal tidak dapat itu. Berbeda orang kepada orang yang tidak takdim terhadap perintah Allah, manakala kemudian tidak bisa jamaah, ya biasa saja. Wa amma alamati ta'dhimil manahi, lalu kemudian tanda-tanda orang yang takdim terhadap larangan-larangan Allah itu adalah fal hirsu ala at-taba'ud min mada'iniha wa asbabiha wa ma yadnu ilaiha wa mujanabati kulli wasilatin tuqarribu minha. Adapun kemudian tanda-tanda orang itu takdim terhadap larangan Allah adalah dia punya keinginan kuat untuk menjauhkan diri dari lingkungan
penyebab atau hal-hal yang menjerumuskan kepadanya. Dia sangat menghindari sarana-sarana yang bisa mendekatkan kepadanya. Itulah orang-orang yang kemudian melakukan takdim terhadap larangan-larangan Allah. Jadi setiap ketika kita melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangan Allah, maka takdimlah terhadap yang memberi larangan dan yang memberi perintah itu, bukan karena ingin dilihat orang ketika melakukan perintah atau ingin sesuatu dari yang kita lakukan, atau juga bukan karena kita takut tidak dihormati orang kalau melanggar atau kemudian takut dihukum, tetapi semata-mata kita memang takdim terhadap yang memberi perintah dan memberi larangan itu. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu di antaranya adalah sujud kita. Yang sujud sudah sempat kita sampaikan bahwa merupakan tanda dekatnya seorang hamba kepada Allah. Posisi, model, kedudukan paling dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya adalah sujud. Salah satu sujud yang kemudian ada di dalam Al-Quran itu disebutkan nanti adalah dalil tentang sujud tilawah atau sujud sajadah, yang secara istilah di Mu'jam Lughat Al-Fuqaha itu, jadi sujud tilawah itu atau sujud sajadah itu adalah sujud yang dilakukan saat membaca ayat-ayat sajadah dengan sekali sujud sebagaimana sujud dalam salat. Nah, sujud ini dilakukan biasanya baik di waktu sedang salat atau juga di luar salat. Siapa yang membaca atau mendengar sebuah ayat sajadah atau tilawah itu disunnahkan bertakbir lalu bersujud, kemudian bertakbir lagi untuk bangun dari sujudnya. Inilah yang disebut sebagai sujud tilawah atau sujud sajadah, dan tidak perlu untuk membaca tasyahud ataupun salam pada saat kita sujud tilawah ini. Para ulama fikih itu sepakat bahwa sujud tilawah ini disyariatkan. Dalil disyariatkannya sujud tilawah ini ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga, dan juga ijma'. Di antaranya dalil di dalam Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mencela terhadap orang-orang yang tidak mau sujud. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Itu dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 21. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah an Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'an wa yaqra'u suratan fiha sajdatan fayasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakani jabhatihi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Lalu kemudian beliau sujud dan kami pun ikut sujud. Maka kami berdesak-desakan sehingga salah seorang dari kami ada yang tidak mendapatkan tempat bagi dahinya untuk sujud. Itu hadis riwayat muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula beliau berkata, sajadna ma'a Rasulillah fi idas samaa'un syaqqat wa iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di surat Al-Insyiqaq dan surat
Al-Alaq contohnya, saat itu kami pernah sujud bersama Rasulullah pada saat membaca 2 surat itu. Lalu kemudian dalil dari ijma tentang syariat sujud tilawah ini diriwayatkan banyak ulama, di antara mereka adalah Imam An-Nawawi ketika beliau memberikan keterangan atau syarah terhadap hadis Ibnu Umar yang tadi saya bacakan itu. Beliau berkata, fihi isbatu sujudit tilawati wa qad ajma'al ulama'u alaihi. Dalam hadis ini terdapat penetapan disyariatkannya sujud tilawah, dan para ulama telah sepakat tentang ini ya. Di Imam An-Nawawi itu berkata, para ulama sepakat tentang disyariatkannya sujud tilawah ini oleh Allah dan Rasulnya sebagai bentuk ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, juga karena untuk mengagungkan dan merendahkan diri di hadapannya ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat yang disyariatkan padanya sujud tilawah. Apa keutamaan kita sujud tilawah itu? Yang pertama adalah ketika kita sujud tilawah itu mengundang ridha Allah dan menghinakan setan. Jadi sujud tilawah itu mempunyai banyak keutamaan, di antaranya adalah mendatangkan keridhaan Allah dan menghinakan setan. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya waila." Wa fi riwayatin Abi Quraib, ya waili umira ibnu Adam bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujud fa abaitu falinnar. Jika Bani Adam membaca ayat sajadah, maka setan itu menyingkir dan menangis, lari terbirit-birit, lalu berkata, wahai celaka aku, Bani Adam diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud dan baginya surga, sedangkan aku diperintah untuk sujud tetapi aku abai, maka neraka bagiku. Jadi keutamaan sujud tilawah yang pertama itu adalah untuk mengundang ridha Allah dan menghinakan setan. Yang kedua, berdasarkan hadis riwayat Bukhari juga, keutamaan sujud tilawah itu adalah untuk dibebaskan dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hatta idza faragallahu minal qada'i bainal ibad wa arada ay yukhrija bi rahmatihi man arada min ahlin nar amara al malaikata ay yukhriju minan nar man kana la yusyriku billahi syai'an mimman aradallahu ta'ala ayyarhamahu mimman yaqulu la ilaha illallah faya'rifunahum finnar ya'rifunahum bi asaris sujud ta'kulun naru min ibni adam illa asaras sujud harramallahu 'alan nar an ta'kula asaras sujud. Hingga jika Allah selesai memutuskan nasib hambanya nanti dan ingin mengeluarkan penghuni neraka karena rahmatnya, dia perintahkan malaikat untuk mengeluarkan penghuni neraka, siapa saja yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yaitu di antara mereka yang dia masih ingin merahmatinya, di antara yang bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan hak selain Allah, sehingga malaikat mengenal mereka di neraka dari bekas-bekas sujudnya. Jadi min asaris sujud, dari bekas-bekas sujudnya. Malaikat tahu orang ini pernah sujud, sebab neraka itu memangsa anak Adam selain bekas-bekas sujud. Allah mengharamkan neraka memangsa bekas-bekas sujud. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Jadi dengan memperbanyak sujud, salah satunya adalah sujud tilawah, itu adalah
untuk membebaskan diri kita dari api neraka, karena neraka tidak dipakai untuk memangsa orang-orang yang suka dan senang bersujud kepada Allah. Yang ketiga, ini sudah pernah kita sampaikan juga, bahwa agar dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Biasanya jelang bulan Rabiul Awal ini ya, banyak acara peringatan Maulid Nabi ya, mengingatkan tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti itu, pada saat Rabiul Awal ini sebenarnya tidak cukup kita hanya mengenal bagaimana peristiwa keagungan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi di bulan Rabiul Awal ini sesungguhnya nanti yang kita inginkan adalah ingin belajar tentang Islam seutuhnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang kedua, terutama belajar tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila ada orang yang punya kekuatan untuk bijak memberikan waktu sebulan ini untuk belajar tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara utuh memahami Islam itu, sebulan saja semuanya mungkin. Di sekolah-sekolah, di madrasah itu ada kebijakan bulan Rabiul Awal itu semuanya belajar khusus tentang bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan Nabi, lalu bagaimana akhlak Nabi itu akan jadi luar biasa sebenarnya. Karena semua anak-anak kita akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan lagi terjadi seperti kemarin kasusnya beberapa waktu yang lalu, ketika seorang wartawan senior Aswendo itu ketika kemudian datang ke sekolah, datanya real memang. Siapa idola kamu? Siapa idola kamu? Ada yang mengidolakan pemain sepak bola, ada yang, dan memang ada beberapa segelintir anak lalu kemudian menulis Nabi Muhammad, dan kemudian berdasarkan angket yang kemudian diambil semuanya, lalu justru Nabi Muhammad itu di anak-anak muda itu jadi urutan ke-6. Dan ini adalah sebuah penghinaan, karena seolah-olah metodologi penelitian yang dipakai itu benar, tapi ini sudah tidak tepat, makanya kemudian dihukum. Tapi kemudian yang harus kita jawab sebenarnya, kita kadang-kadang tanya kepada anak-anak kita, itu banyak yang tidak tahu tentang itu. Berapa putri Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu, apalagi hampir mereka tidak mengenal. Maka sebenarnya kewajiban kita ini adalah punya usaha untuk mengenalkan tentang sejarah Nabi, kemudian belajar tentang agama secara utuh yang dibawa Nabi Muhammad, paling tidak sebulan di bulan Rabiul Awal ini, dalam rangka untuk menyambut bagaimana kedatangan Rasulullah, tidak hanya sekedar dalam acara seremonial tertentu, tapi betul-betul kemudian diajarkan kepada anak-anak kita sehingga kemudian mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk mengenalkan akhlak, karena bagian yang kemudian selalu disentil dan selalu diviralkan untuk dibahas di Rabiul Awal itu adalah tentang akhlak Nabi, yang kadang-kadang kita gagal di dalam mempraktekkannya. Nah, salah satunya adalah ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami itu menanyakan apakah dia bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Lalu kemudian beliau mengucapkan kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantu aku memenuhi keinginanmu untuk bisa kamu bersama dengan aku di surga dengan memperbanyak sujud. Jadi dengan banyak sujud ini kita ingin bisa lebih dekat dengan Rasulullah, kedudukannya di surga. Dan berikutnya adalah keutamaannya adalah mengangkat derajat dan menghapus kesalahan. Ini didasarkan pada riwayat dari Sauban. Sauban itu bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang pernah ditanyai oleh Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari itu tentang amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga atau amalan yang paling dicintai oleh Allah. Saat kemudian Sauban terdiam hingga Ma'dan bertanya sebanyak 3 kali, kemudian Sauban berkata bahwa dia pernah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menjawab, "Alaika bikasratis sujud lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan." Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya jika engkau bersujud sekali saja kepada Allah, dengan itu Allah akan mengangkat 1 derajatmu dan juga akan menghapus 1 kesalahanmu. Jadi kembali kepada apa yang disampaikan Ibnu Qayyim, saat kita melakukan perintah Allah, salah satu contohnya ketika kita bersujud kepada Allah, kita takdim kepada yang memberi perintah itu. Lalu kemudian Ma'dan berkata, kemudian aku bertemu dengan Abu Darda lalu menanyakan hal yang sama kepadanya. Abu Darda pun menjawab yang sama seperti jawaban Sauban kepadaku tentang memperbanyak sujud itu. Jemaah yang dirahmati Allah, apa hukum sujud tilawah itu? Ya. Jadi walaupun ulama menyepakati bahwa sujud tilawah itu disyariatkan, namun mereka juga berbeda pendapat mengenai hukumnya. Apakah wajib atau hanya sunnah? Sehingga di antara mereka juga ada yang mengatakan wajib hukumnya sujud tilawah itu, dan ada pula yang hanya mengatakan sunnah. Siapa yang mewajibkan bahwa sujud tilawah itu hukumnya wajib? Di antaranya adalah Imam As-Sawri, Imam Hanafi, kemudian Abu Hanifah dan Syekh Ibn Taimiyah. Itu mewajibkan sujud tilawah. Jadi hukumnya wajib menurut pendapat sebagian ulama ini. Mereka menggunakan dalil hadis yang tadi dibacakan, ya. Saat setan itu menangis melihat anak Adam sujud tilawah, sebagai dalil wajibnya sujud tilawah. Yang tadi sudah saya bacakan bahwa jika Bani Adam membaca ayat sajadah, maka setan itu menyingkir dan menangis lalu berkata, "Wahai celaka aku, Bani Adam diperintah sujud, dia sujud dan lalu dia dapat surga. Aku diperintah sujud tetapi aku mengabaikan, maka aku masuk neraka." Jadi menurut para ulama ini, hadis ini merupakan dalil bahwa anak Adam itu diperintahkan untuk bersujud saat membaca atau mendengar ayat sajadah itu, dan perintah di sini adalah mewajibkan. Ada dalil lain juga yang digunakan, berdalil dengan surat Al-Insyiqaq yang tadi sudah kita bacakan itu, ya, yang menyatakan terdapat taubih, ya, celaan terhadap orang-orang yang tidak mau sujud. Famalahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Jadi itu ada taubihnya di situ, celaan. Mengapa mereka tidak mau beriman, dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka lalu tidak sujud. Jadi celaan dalam ayat ini dijadikan dalil, ya, bahwa jangan sampai meninggalkan sujud saat kemudian membaca ayat sajadah itu atau ayat tilawah itu. Inilah yang dipakai oleh Imam As-Sawri, Abu Hanifah, Ibn Taimiyah, juga kalangan Hanafiyah yang mewajibkan melakukan sujud pada saat membaca ayat-ayat sajadah itu. Nah, kemudian secara umum ternyata 3 madhab yang ada, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, termasuk juga beberapa tabi'in, Al-Auza'i, Al-Laitsi, dan ulama-ulama lainnya, termasuk dari kalangan sahabat
yaitu Umar bin Khattab, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Imran bin Husain itu menyatakan bahwa hukum sujud tilawah itu hanya sunnah, tidak wajib ya. Apa dalilnya? Mereka kemudian memakai bahwa didasarkan pada apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, pernah membaca surat An-Nahl pada hari Jumat. Ketika sampai pada ayat sajadah, beliau turun lantas bersujud. Maka kemudian sujudlah manusia pada waktu itu, yang lain juga ikut sujud. Jumat berikutnya beliau membaca lagi surat An-Nahl ini, dan ketika sampai pada ayat sajadah, beliau kemudian tidak sujud. Nah, beliau mengatakan begini setelah itu, wahai manusia, sesungguhnya kita akan melewati ayat sujud atau ayat sajadah. Siapa yang sujud maka dia mendapatkan pahala, dan barang siapa yang tidak sujud maka tidak berdosa. Itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, sehingga ini juga dijadikan dalil bahwa Umar bin Khattab yang juga sudah sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa tidak wajib hukumnya kemudian kita melakukan sujud tilawah itu. Adapun kalau kita mampu, maka lebih baik kemudian kita sujud. Nah, inilah dalil yang dipakai dengan beberapa banyak dalil yang dipakai oleh para ulama tadi itu, yang menyatakan bahwa sujud tilawah itu hukumnya tidak wajib, tapi adalah sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah. Jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan tentang masalah sujud ini. Syarat-syarat sujud tilawah. Jadi ulama itu menetapkan sujud tilawah itu, yang mengatakan ada itu harus di dalam sholat, ada juga yang menyatakan tidak harus dalam sholat. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa sujud tilawah itu bisa dilakukan pada waktu sholat, juga bisa dilakukan di luar sholat, yaitu pada saat kita membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Bagi ulama yang menetapkan bahwa sujud tilawah itu adalah bagian dari sholat, maka semua syarat-syarat tentang itu juga harus ikut. Jadi kalau mau sujud tilawah itu adalah harus suci dari hadas dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, karena menganggap bahwa sujud tilawah itu adalah bagian dari sholat. Sehingga ketika itu dilakukan, maka juga harus memenuhi syarat-syarat itu, karena sujud tilawah itu ada di dalam sholat. Berbeda dengan ulama yang menyatakan bahwa sujud tilawah itu bukan merupakan bagian dari sholat, sehingga kemudian tidak disyariatkan syarat-syarat sholat seperti itu. Tidak harus dalam keadaan suci, tidak harus dalam keadaan menutup aurat lengkap gitu, dan tidak harus dalam keadaan menghadap kiblat. Jadi itu perbedaannya di situ saja. Dan untuk menghindari khilaf itu atau perbedaan itu, maka lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Lajnah Daimah li Buhuthil Ilmiyah wal Ifta itu tentang syarat-syarat sujud itu, dikatakan begini: sebagian ahlul ilmi berpendapat bahwa dia termasuk salat sujud tilawah itu. Atas dasar itulah mereka mensyaratkan toharoh, suci, menghadap kiblat, takbir ketika sujud dan ketika bangkit darinya, dan juga salam. Sebagian yang lain berpendapat bahwa dia termasuk ibadah namun tidak sebagaimana sholat. Atas dasar itulah mereka tidak mensyaratkan taharah, menghadap kiblat dan lainnya sebagaimana tadi disebut. Inilah pendapat yang lebih kuat, karena kita tidak mengetahui sebuah dalil yang menunjukkan disyaratkannya taharah, menghadap kiblat. Tetapi jika seorang dalam keadaan mudah untuk menghadap kiblat dan bersuci ketika bersujud, maka yang demikian itu jalan keluar yang lebih utama untuk keluar dari khilaf para ulama ini. Jadi intinya boleh kalau menganggap bahwa sujud tilawah itu tidak bagian dari salat, ya tidak harus dalam keadaan suci.
Jadi ketika mendengar atau membaca ayat sajadah itu, ya boleh langsung sujud. Jadi takbir, sujud, lalu bangkit dari sujudnya itu dengan takbir. Ada hal yang juga disampaikan oleh beberapa ulama tentang sebab-sebab sujud tilawah dan siapa saja yang disyariatkan untuk sujud tilawah ini. Yang pertama, menurut madhab Hanafi, sebab sujud tilawah itu ada 3. Yang pertama karena membaca, maka orang yang membaca Al-Quran yang kemudian pas pada ayat-ayat sajadah itu, maka dia kemudian menjadi sebab dia bersujud karena dia membaca atau tilawah. Yang kemudian yang kedua adalah yang mendengar. Jadi orang yang mendengar atau menyimak ayat-ayat sajadah itu juga disunnahkan untuk sujud. Bedanya kalau mendengar dengan menyimak. Kalau mendengar itu sekedar mendengar, tapi kalau menyimak memang sengaja mendengarkan bacaan orang, itu adalah menyimak. Nah, dua-duanya juga disunnahkan. Walaupun ada ulama yang menyatakan yang menyimak, yaitu yang mendengarkan dengan sengaja, maka dia kemudian disunnahkan untuk sujud. Dan yang ketiga adalah karena mengikuti imam. Jadi kalau memang imamnya sujud tilawah, ya ikut makmumnya. Jadi dengan mengatakan Allahu Akbar, sujud, lalu kemudian bangkit dari sujudnya itu dengan takbir juga. Maka karena makmum ikut, maka harus ikut. Sedangkan menurut madhab Maliki cuma ada 2, karena membaca atau menyimak. Kalau Imam Syafi'i itu ada 3, tilawah, membaca, simak, menyimak atau mendengar, dengan istimak, menyimak. Kemudian menurut Imam Ahmad itu ada 2, hanya tilawah, membaca, dan istimak. Jadi disimpulkan bahwa yang menjadi sebab dan kemudian disyariatkannya pada orang-orang yang sujud tilawah itu adalah orang yang membaca ayat sajadah dan orang yang menyimak bacaan atau mendengar bacaan ayat sajadah itu. Sujudnya orang yang menyimak, jika orang yang membaca ayat sajadah bersujud. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'ul Qur'an fa yaqra'u suratan fi sajad fa yasjudu wa nasjudu ma'ahu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an li makanin jabhatihi. Ibnu Umar berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami surat yang di dalamnya ada ayat sajadah, sedangkan kami berada di dekat beliau, lalu beliau sujud, kami pun sujud. Maka kami berdesak-desakan sehingga salah seorang dari kami tidak mendapatkan tempat bagi dahinya untuk sujud. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa pertanyaan misalnya tentang sujud tilawah ini, ya. Bagaimana posisinya kalau kita sedang baca Al-Quran? Apakah Al-Quran yang kita taruh itu ditaruh di tanah boleh apa tidak? Jadi kalau kita sujud sajadah, kita baca Al-Quran, bolehkah menaruh Al-Quran di tanah atau di bawah lalu kita sujud, atau ditaruh di tempat yang tertentu? Maka ulama menjawab bahwa jika itu tidak mengundang fitnah ditaruhnya di bawah Al-Quran itu, maka tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi kalau kita kemudian bisa mencari atau menaruh Al-Quran itu di tempat yang lebih tinggi, maka itu juga diperbolehkan dan dianjurkan. Jadi ketika baca Al-Quran tidak ada tempat apa-apa, kita baca Al-Quran, boleh Qurannya ditaruh dulu, lalu kita sujud, ditaruh di tanah atau di tempat sujud, ya, sejajar dengan sujud kita. Tapi kalau di situ ada tempat yang lebih tinggi, maka lalu kemudian kita taruh dulu di tempat, misalnya ada meja, kita taruh di situ. Itu lebih dianjurkan. Itu kalau kemudian ada pada posisi di luar sholat. Jadi dengan takbir lalu bangkit sujud, lalu kemudian bangkit dari sujud itu dengan takbir pula, ya. Ayat-ayat sajadah itu ternyata itu berbeda pendapat ulama dari sisi jumlahnya, ya.
Imam Syafi'i menyatakan ada 11 tempat saja. Jadi Imam Syafi'i itu ada 11 tempat ayat-ayat sajadah. Sedangkan menurut Imam Hanafi itu ada 14 tempat. Menurut Imam Ahmad justru 15 tempat. Nah, jadi ada beberapa perbedaan ulama. Ayat-ayat sajadah yang disepakati ulama itu tadi sudah, yang terpenting adalah 11 ya. Sedangkan yang masih diperselisihkan itu ada sekitar 4 ayat yang masih diperselisihkan. Nah, apa yang dibaca, bacaan pada waktu kita sujud tilawah itu, yang kita pakai itu adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ya, bahwasanya di dalam sujud pada waktu malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat sajadah itu beliau membaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwara wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Lalu di riwayat Imam At-Tirmizi itu ada tambahan redaksi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka doa yang dibaca pada waktu sujud tilawah yang menurut Sayyid Sabiq itu tidak ada hadis yang sahih tentang doa sujud tilawah kecuali hadis riwayat Aisyah ini. Jadi dipakai lengkapnya itu boleh kemudian digabungkan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwara wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu pendapat dari Syekh Said Sabiq ya, bahwa tidak ada riwayat yang paling sahih atau sahih tentang bacaan sujud tilawah itu kecuali riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, terakhir tentang sujud tilawah ini, apakah boleh melakukan sujud tilawah di waktu-waktu yang terlarang ya. Memang ada ulama yang berbeda tentang sujud tilawah ini, yang menyatakan tidak boleh melakukan sujud tilawah pada waktu-waktu terlarang. Namun ada pula ulama yang kemudian membolehkannya. Jadi contohnya habis subuh ya, habis subuh kemudian habis asar itu. Ada yang menyatakan bahwa itu tidak boleh sujud tilawah dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang, sama pada waktu-waktu terlarang sholat, karena berasumsi bahwa sujud tilawah itu bagian dari sholat. Tetapi yang kemudian di luar maka dibolehkan saja, kapan saja kita baca Al-Quran, menyimak atau mendengarkan, maka kita dibolehkan untuk melakukan sujud tilawah. Itu bagian dari hal yang kemudian disampaikan secara sederhana dan singkat tentang sujud tilawah ini. Karena waktunya sudah habis, sudah mepet, maka paling tidak kesimpulannya adalah bahwa orang yang rajin bersujud kepada Allah, salah satu diantaranya adalah ketika dibacakan ayat-ayat sajadah yang tadi tempatnya ada 11, ada yang 14, ada yang 15. Maka saat kita melakukan sujud kepada Allah itu adalah posisi kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah posisi yang paling dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya. Allah akan mengangkat derajat dan menghapus kesalahan. Lalu kemudian kita termasuk orang-orang yang nanti mudah-mudahan dengan banyak melakukan sujud, diantaranya adalah sujud sajadah itu, bisa dekat dan bisa bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu doanya sebagaimana yang diajarkan oleh Ibnu Umar itu, doanya untuk bisa dekat dengan Rasulullah itu, terutama di bulan-bulan ini kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Kita bermohon kepada Allah agar iman kita ini tidak sampai murtad sedikit pun. Lalu kita bermohon kepada Allah agar nikmat tidak sampai berhenti. Nikmat tidak sampai berhenti, kita sampai bisa ke surga, dan
kita bermohon agar bisa bersanding bersama, berkumpul juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.